Good day class, I'm Miss Hana. Today we are going to learn what day is it today. Hari ini kita akan mempelajari modul 2 unit 1, what day is it today, yang berarti hari ini hari apa. Untuk bab ini terdiri dari 4 poin pembahasan, yaitu talking about names of the days, yaitu membicarakan nama-nama hari. Kedua, telling the times. Telling the times ini memberitahu waktu, talking about the dates membicarakan tanggal, dan terakhir talking about the timetables membicarakan tabel waktu. Kita langsung ke topik yang pertama, yaitu nama-nama hari. Mungkin pada sudah tahu ya. Jadi nama-nama hari ini dalam bahasa Inggris dari Senin sampai Minggu ada Monday, hari Senin, Tuesday, hari Selasa, Wednesday, hari Rabu, Thursday, hari Kamis, Friday, hari Jumat, Saturday, hari Sabtu, dan Sunday, hari Minggu. Miss ulangi lagi, Monday, lalu Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Kemudian ini juga berhubungan dengan hari. Jadi today artinya hari ini, yesterday artinya kemarin, tomorrow besok, lalu the day after tomorrow besok lusa, the day before yesterday kemarin lusa. Jadi untuk contoh percakapannya ada di sini, dia bilang kan, what day is it today? It's Friday. What's the matter? I almost forget. I have to meet Mr. Samsu this Friday. Jadi dia nanyakan, hari ini hari apa? Lalu dijawab, hari ini hari Jumat. Ada apa? What's the matter? Artinya ada apa? Lalu dia jawab lagi nih, I almost forget. Aku hampir lupa. Saya harus bertemu dengan Mr. Samsu Jumat ini. Nah, ini contoh percakapannya yang mengenai hari. Nah, selanjutnya di sini ada latihan yang bisa kita bahas bersama. Jadi menu for a week on the refrigerator. Menu. Jadi ini menu untuk seminggu pada kulkas. Jadi ada Sunday chicken soup, Monday meatball, Tuesday fish nugget, Wednesday beef steak, Thursday corn soup, Friday tuna mushroom, and Saturday spinach soup. Jadi hari Minggu itu makannya sup ayam, lalu Senin itu bakso, meatball itu bakso, Thursday itu Selasa makannya nugget ikan, Rabu Wednesday makannya stik daging, lalu hari Kamis itu makannya sup jagung, kemudian hari Jumat makannya ini tuna jamur gitu kan. Jadi mungkin jamur sama tunanya dimasak tumis gitu. Lalu hari Sabtu makannya sup bayam, spinach. Nah, lalu pertanyaannya nih, what menu do you eat on Sunday? Nah, menu apa yang kamu makan di hari Minggu? Oke, Sunday. Sunday berarti chicken soup. Kan I eat chicken soup on Sunday. Lalu, today you eat fish nugget. What did you eat yesterday? Hari ini kamu makan nugget ikan. Apa yang kamu makan kemarin? Kalau hari ini makan nugget ikan, berarti hari ini hari Selasa. Berarti kemarin itu hari Senin. Berarti hari Senin kemarin kita makan meatball. Berarti I ate. Kenapa nggak eat lagi? Jadi ini kan sudah berlalu kemarin. Kita gunakan past tense. Jadi I ate meatball yesterday. Kemudian nomor 3, today you eat tuna mushroom. Hari ini kamu makan jamur tuna. What will you eat tomorrow? Apa yang akan kamu makan besok? Kalau hari ini tuna mushroom berarti hari ini Jumat. Besok berarti Sabtu. Sabtu makannya spinach soup. Sup bayam. Jadi I will. Nah, kita pakai will ya, akan karena besok. I will eat spinach.
soup. Tomorrow. Lalu keempat, what menu do you eat on Thursday? Menu apa yang kamu makan di hari Kamis? Hari Kamis itu corn soup, sup jagung, jadi I eat corn soup on Thursday. Dan terakhir, what menu do you eat after beef steak? Jadi, menu apa yang kamu makan setelah steak daging? Setelah steak daging itu corn soup. I eat corn soup after beef steak. Oke, semoga jelas ya semuanya ya. Kalau tulisan Miss juga kurang jelas, mohon maaf. Boleh ditanyakan ke Miss. Nah, selanjutnya about times. Jadi kita cara membaca jam dalam bahasa Inggris. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia pasti tahu ya, ini jam 3, tepat. Kalau jam 3 tepat itu it's 3 o'clock. Jadi kalau tepat itu pakai o'clock. Lalu yang ini jam 1:15. Nah, berarti kan kalau di dalam sebuah lingkaran, kalau ini kan setengah. Nih, ini setengah. Lalu kalau setengahnya dibagi 2 lagi, berarti jadinya 1/4. Nah, 1/4 itu dalam bahasa Inggrisnya itu tuh quarter. Jadi 1/1/4. 1/15 menit. Kalau yang pakai kata quarter, cara tulisnya it's a quarter past 1. Past itu lewat. Jadi artinya 1/4 lewat dari jam 1. Lalu cara nyebutnya yang kedua adalah it's 15 past 1. Berarti 15 menit lewat dari jam 1. It is 1:15. Ini yang gampang banget nih. 1:15 kan? Jadi langsung bilang aja 1:15. It is 1:15. Nah, sekarang yang jam 2:30. Berarti it's a 2:30. Setengah dalam bahasa Inggris itu half. Jadi setengah lewat dari jam 2. It is 2:30. Kan jam 2:30. 2:30. Lalu ini jam 8. 11:40. 11:40. Ini salah jarum jamnya nih. Ini dia mau bilang sekarang tuh jam 11:40. Harusnya jarum panjangnya yang ke-8, terus jarum pendeknya itu tuh yang hampir ke-12. Nah, ini salah dari ininya gambarnya. Jadi dia bilang it's 20 to 12. Jadi kan untuk menuju jam 12 itu kan kurang 20 menit lagi dari jam 11:40. Makanya kita bilangnya 20 menit menuju jam 12. It's 20 to 12. Atau bisa ngomong gampangnya it is 11:40. Sekarang jam 11:40. Kita coba latihannya. Jadi sini udah ada dicontohkan dalam tabel. 4:30 dia bilangnya it's 4:30. Lalu it's 4:30. Setengah lewat 4. 6:15 it's 6:15. Lalu it's 6:15. 5:10 it's 5:10. It's 5:10. 7:45 it's 7:45. It's 15 to 8. It's 7:45. Jadi di sini udah ada 4 contohnya. Jadi 7:30 nih, kita tinggal bilang it's 7:30. Lalu kita bilangnya it's
half past 7. 8.35. It's 7:35. Lalu di sini, oh sorry, ini 8. Lalu kemudian di sini it's bisa bilang 8.35, sekitar 25 menit lagi menuju jam 9. Berarti it's 25 to 9. Lalu 11.25. It's 11:20. 25. Lalu kemudian it's a quarter, nggak mungkin. Jadi sekitar it's 25 past 11. Ini it's 9:20. Atau kita bisa bilangnya it's 40 to 10. Ini terserah ya, kalau to itu menuju, kalau pas itu kan lewat. Jadi kalau pas itu misalnya 9:15 berarti 9:15. Kalau yang menuju berarti 9:15 itu sekitar 45 menit menuju jam 10. Berarti it's 45 to 10 gitu kan. Nah ini 7.20 nih, it's 7:20. Lalu ini bisa kita bilang it's 20 past 7. 20 lewat dari 7. It's 1:40. Atau it's 20 to 2. Nah ini it's 9:45. Atau it's a quarter. Nah, 15 menit menuju jam 10. A quarter to 10. Lalu it's 10:55. Lalu kita juga bisa bilang it's 5 to 11. Berarti 5 menit lagi mau jam 11. Nah, ini serasa cukup ya untuk contoh dan latihannya. Ini ada di dalam modul, kalau kalian pengen isi sendirian juga bisa. Kemudian di sini nama-nama bulan dari Januari sampai Desember. Ini serasa cukup mudah. Jadi January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Nah, ini Januari sampai Desember. Lalu untuk tanggal itu kita pakai yang namanya ordinal numbers. Jadi dari 1 sampai 31 itu first, bukan one. Second, tulisnya 2 ND, ini 1 ST ya. Lalu third, 3 RD. Lalu fifth, oh ada tanggal 4-nya kelewat, fourth. Fourth itu tulisnya 4 FORT. Fourth. Terus habis itu fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 17th, 18th, 19th, 20th. Jadi kalau 20th itu bukan 20 tambah TH, tapi bukan 20 yang gini gitu ya. Bukan, tapi
Y-nya itu dirubah jadi I-E, jadi 20. Baru kembali lagi ke 21 jadi 20 lagi, 21st, 23rd. Ini harusnya ada 20 second ya, 20 second. Nah, lalu 24th. Nah, fourth nih cara tulisnya F-O-U-R-T-H. Lalu 25th, 26th, 27th, 29th, 30th, 31st. Nah, tanggal semua sampai 31 ya, jadi jangan diteruskan 30 second ya. Ini 1 sampai 31. Ini dalam bahasa Inggris. Kemudian untuk penyebutan tahun. Kalau tahun 19-an, 18-an, nah itu kita bilangnya 19, ini kan 19, 75. Ini 18, 89. Nah, 2000, nih udah masuk tahun 2000-an nih. 2003. Kalau misalnya masih tahun 1000-an gitu kan, 1004 gitu kan, berarti 1004. 1004. Ini 1004. Nah, lihat, perhatikan. Thousand-nya ini nggak pakai S. Ini pakai S. Karena ada 2. Lalu 2017. Untuk yang di sini, answer the questions. When were you born? Kapan kamu lahir, gitu kan? Kita bisa jawabnya, I was born kan? In, misalnya, sebut nih tanggalnya, 23rd of April, gitu kan? 1996, gitu kan? When is National Education Day, kan? Kapan Hari Pendidikan Nasional, kan? It is on, misalnya kan, 2nd of May. Nah, tanggal 2 Mei. When is Christmas? Kapan Natal? It is on 25th of December. What date is the new year begin, kan? Tanggal berapa tahun baru itu dimulai? It, gitu kan, begins. Ingat, kalau pakai it depannya, misalnya present tense, kata kerjanya tambah S ya. It begins, kan, on 1st of January. Dimulainya pada tanggal 1 Januari. When is Mother's Day? Kapan hari ibu? Kan, it is on 22nd of December. Tanggal 22 Desember. Oke, dan ini timetable yang terakhir. Jadi timetable itu tentang tabel waktu, biasanya membicarakan jadwal. Jadi seperti ini, jam 5 itu get up, gitu kan, jam 5 subuh itu bangun. 5:30 take a shower, gitu kan. Nah, take a shower mandi, lalu jam 6, 6 o'clock have breakfast, 6:30 go to work, pergi kerja, 7 work in the office, bekerja di kantor, 12 have lunch, 18 have dinner, 19 watch TV, and 21 go to bed. Jadi kita bisa menanyakan nih, what time do you get up? What time do you take a shower? What time do you have breakfast? Gitu kan? Dan kita bisa jawabnya, I get up at, gitu kan? Nih, I titik-titik at, gitu kan? Atau I take a shower at, gitu kan? 5:30. I go to work at 6:30. Gitu seterusnya sampai habis. Jadi ini serasa sekian untuk yang bab ini. Sampai jumpa di bab selanjutnya. Jika ada pertanyaan bisa langsung tanyakan ke Miss lewat WA ataupun bisa komen di Google Classroom. Terima kasih.